bisa secara verbal. Artinya memang apa Indo? Indo apa Indo? Indo apa? Apa? Apa Indo? Apa tadi? Apa? Kalau verbal berarti lewat tadi seperti yang orang katakan, dengan kamu mengatakan katamu bego, bodoh, manggil nama orang tua, itu termasuk bullying secara verbal. Kemudian ada juga fisik tadi, memukul, mencubit, apa lagi? Menendang. Apa lagi? Memukul pakai tongkat, apa lagi? Pakai buku, itu termasuk secara fisik. Nah, sekarang kalau sosial, sosial apa? Kalau sosial apa? Kucilkan temanmu, menjauhi temanmu, itu termasuk perilaku bullying. Rame-rame, yuk musuhin dia, yuk jauhin dia, itu termasuk perilaku bullying. Yang dilakukan di dunia nyata atau di dunia maya lewat namanya yang terkenal dengan nama cyberbullying. Nah, berikutnya kamu lihat di sini ada data statistik. Kamu bisa lihat. Ternyata ini sensornya kena. Ini hasil statistik dari Biro Pusat Statistik. Data diambil dari Biro Pusat Statistik. Bisa dilihat bagaimana tahun 2020 kasus yang dilaporkan, kasus bullying yang dilaporkan sekitar 119. Kemudian 2021 turun. 2022 juga naik jadi 266 kasus. Dan di 2023 menjadi tinggi menjadi berapa? 1.470. Itu artinya apa? Artinya apa? Kasus bullying bukan
guru. Berikutnya diancam. Ancam apa? Biasanya diancamnya kalau sampai kalau nggak nurut nggak aman. Maka tadi biasanya orang yang dibully akan merasa takut, cemas. Dari hasil survei dari 78 negara yang disurvei, 78 negara yang menjadi survei. Jadi bullying itu tidak hanya menjadi permasalahan bangsa Indonesia, tetapi dunia juga membuat survei dari 78 negara. Salah satunya adalah Indonesia, dan ternyata dari 78 negara itu yang disurvei, Indonesia masuk peringkat kelima sebagai bullying terbanyak. Siapa yang bangga? Harusnya kamu malu. Harusnya kamu malu, bukannya bangga, Brandon. Harusnya malu. Malu kenapa? Artinya apa? Berarti negaramu itu tidak aman. Sampai kasus pembulian masuk 5 besar, itu berarti negaramu tidak aman. Nah, yang harus saya lakukan apa? Merubah statistik itu menjadi apa? Menjadi 0. Bukannya bersorak dan bilang, yeay. Justru kamu sebagai generasi muda harus khawatir dan berpikir bagaimana merubah statistik ini dari 5 besar menjadi tidak ada sama sekali, tidak masuk dalam daftar. Berikutnya, macam-macam bullying ada apa aja? Apa? Tunjuk tangan. Fisik, tunjuk tangan. Verbal. Fisik, cyber, apa lagi? Ini apa yang atas? Ini apa? Cyberbullying. Bawahnya? Bawahnya? Verbal. Ini? Fisik. Ini? Sosial. Jelas ya, tahu ya? Bullying itu ada 3 pemeran. Dalam kasus bullying ada 3 pemeran. Siapa aja? Pelaku, sekarang kalau yang sibuk sendiri akan belum ada tanya. 3 pelaku bullying siapa aja? Dalam bullying itu ada 3 peran. Dalam kasus bullying itu ada 3 peran. Siapa aja perannya? Korban, pelaku, dan saksi. Cepat. Ada pelaku, ada korban, ada bystander. Kalau korban jelas orang yang dibully. Kalau pelaku berarti bystander artinya apa? Dia tahu ada temannya yang dibully, tapi yang dilakukan apa? Dia hanya melihat, diam aja. Jadi sebenarnya tanpa kamu sadari, kalau kamu ada teman yang dibully, kamu diam aja tanpa bertindak apa-apa, otomatis sebenarnya kamu udah dibully. Itu sebagian dulu. Kenapa? Karena kamu tidak lapor, kamu tidak bertindak, tapi kamu hanya menjadi penonton, bystander. Artinya apa? Kamu berada di dekat orang yang dibully. Sekarang menjadi pilihanmu kalau ada teman bullying, kamu mau jadi pelaku, korban, bystander, atau kamu mau jadi yang melapor. Kamu mau jadi korban? Alasan
Contoh, Talita dibully. Ketika kelas 7, Talita dibully. Maka ketika dia naik kelas 8, dia akan waktu kelas 7 saya dibully. Seharusnya saya menjadi anak kelas nih, udah jadi senior. Maka saya akan membuli Cika. Nanti ketika Talita kelas 9, Cika kelas 8, mereka akan membuli lagi yang kelas 7. Tujuannya apa? Supaya sama-sama merasakan seperti yang saya rasakan. Maka orang bullying itu yang pertama karena tradisi turun-menurun dari senior. Banyak kasus-kasus bullying yang terjadi di sekolah itu karena ada senioritas. Dan kamu kalau yang suka baca TikTok, suka melihat TikTok, Instagram, sekarang lagi rame bullying senioritas apa? Yang suka baca, kalau suka lihat TikTok, suka Instagram, lihat IG, itu sekarang lagi rame bullying senioritas di tingkat dunia kedokteran. Antara dokter spesialis dengan namanya istilahnya dokter residen ya. Sekarang lagi rame pembullying di tingkat di dunia kedokteran karena senioritas. Yang kedua, balas dendam karena dia pernah diperlakukan hal yang sama. Nah ini cara tadi balas dendam. Gilby pernah dibully, maka dia harus balas dendam. Sekarang dia udah besar, dia udah bisa membuli orang lain. Trauma. Kamu tahu orang-orang, mungkin kamu pernah nonton orang-orang psikopat. Orang psikopat itu rata-rata juga karena apa? Kan dia pernah punya pengalaman masa lalu yang buruk. Mungkin dia dikucilkan, mungkin dia pernah disakiti. Yang berikutnya, ingin menunjukkan kekuasaan. Nah, karena badannya besar kayak Jamie, jadi dia mau menunjukkan ini loh aku, badanku besar. Yang dihadapi adalah badannya kecil-kecil kayak Boni, Ari, harus tunduk karena dia badannya besar. Ini loh aku. Ini menunjukkan kekuasaan. Dan yang tadi mendapatkan kekuasaan. Orang bully, dia akan belum puas kalau orang yang dibully menyerah atau minta ampun. Selama orang yang dibully itu belum minta ampun, belum merasa bagian pembuli itu yang dibully belum menyerah, dia akan terus membully sampai yang dibully minta ampun, minta tolong supaya berhenti. Baru dia akan merasa puas. Berikutnya, ada 4 faktor penyebab bullying. Yang pertama, faktor individu. Apa maksudnya faktor individu? Angel apa Angel? Kenapa faktor penyebab bullying itu ada faktor individu? Iya, luka batin. Dia punya luka batin. Dia pernah dibully. Maka kemudian dia membully. Atau dia merasa ini loh, aku kuat, aku hebat, ingin menunjukkan kekuasaannya. Kemudian faktor keluarga. Mungkin orang yang membuli berasal dari keluarga broken home. Dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Sering melihat atau
tidak ada aturan-aturan yang jelas, artinya apa? Anak muridnya mau ngapain aja terserah, bebas, membuat jadi pelaku bullying tidak terkendali, tidak ada hukuman. Ketika ada terjadi kasus bullying tidak ada hukuman, tidak ada sanksi, maka bisa menjadi raja bela. Nah, berikutnya faktor sosial media. Ini catatan buat kalian yang terbiasa melihat IG, TikTok, kemudian Twitter, kemudian FB yang masih punya. Kalau kamu tidak pintar-pintar dalam mencari informasi, kamu bisa terpengaruh. Kenapa? Sekarang hampir semua kejahatan itu selalu diinformasikan lewat media. Maka kalau kamu tidak pintar dalam mencari informasi yang diberikan, itu bisa mempengaruhi mentalmu. Membuat apa? Menjadi kamu cenderung kasar, menganggap segala sesuatunya itu biasa. Karena apa? Di TV aja biasa kok, ada korban pembunuhan, kemudian ada apa lagi? Dipukul, pelecehan. Kalau kamu tidak pintar dalam mencari informasi, itu kamu bisa terbawa dan merusak mentalmu. Akhirnya apa? Secara tidak langsung, kamu tanpa kamu sadari, kamu terbawa dalam arus berita. Dampak bullying. Yang pertama, kita orang-orang yang membuli tidak pernah menyadari efek dari orang-orang yang dibully. Orang-orang yang dibully, orang-orang yang pernah punya pengalaman dibully itu tidak hanya selesai setahun 2 tahun. Efeknya itu bisa seumur hidup. Bisa kamu bayangkan efek ketika dibully itu bisa seumur hidup. Mungkin orang melihatnya, aku manggil-manggil ngatain dia gendut-gendut. Nah ini yang sering terjadi, yang paling sering adalah dengan verbal. Mungkin bagimu itu sederhana. Orang bisa cuma ngatain, si Jenny gendut, atau si Cika hitam, contoh, atau si model rambutnya keriting. Mungkin bagimu itu sederhana, dia kelas 8. Tapi tidak semua orang bisa menganggap itu sebagai sebuah candaan. Paham ya? Tidak sama termasuk ketika kamu panggil nama orang tua, Bejo, Budi. Mungkin bagimu itu hal lucu, tapi tidak semua orang bisa menerima. Orang yang bisa menerima, orang yang tidak bisa menerima kemudian mengeluarkan emosinya dengan kata, makanya sih lo panggil-panggil nama orang tua gue, itu bagus. Dia bisa menyalurkan emosi dengan mengatakan tidak. Tapi kalau orang yang tidak punya keberanian, yang terjadi apa? Yang terjadi kemudian apa? Dipendam. Ketika ada teman yang meledekkan, dia baru punya keberanian untuk membalas, dipendam. Lama-lama kalau kebiasaan itu dipendam, kamu bisa menimbulkan apa? Kamu jadi depresi, susah tidurnya itu bukan karena kamu gak jadi, karena apa? Kamu cemas, kamu kepikiran. Maka hati-hatilah ketika kamu berbicara. Yang kedua, selain verbal, yang paling, kalau fisik itu jelas, fisik kelihatan, tapi yang paling tidak kelihatan adalah verbal, cyberbullying dan sosial. Cyberbullying sekarang
dengan adanya undang-undang IT, hati-hatilah ketika kamu menggunakan media sosial. Jejak digital itu tidak akan pernah hilang sampai kamu nanti besar. Dan kalau kamu mau terima beasiswa dari pemerintah, jejak digital itu mempengaruhi. Kalau kamu mau terima beasiswa, kamu mau terima kerjaan, dilihat dari jejak digital. Oh, suka ngomong kasar, oh suka pasang foto-foto yang tidak baik, itu bisa mempengaruhi dalam proses penilaian. Kamu mungkin menganggap, saya masih lama kok, jangan salah. Ingat, jejak digital tidak akan hilang. Pasti akan ada celah. Sampai kamu kapanpun itu gampang dicari. Maka sekarang sejak ada undang-undang IT, berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media. Kemudian selain cemas juga tidak percaya diri. Orang yang dibully itu bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri. Seperti apa, Queen? Apa, Queen? Apa, Queen? Dia kenapa tidak percaya diri? Lovely apa, Lovely? Tadi apa, Lovely? Yang buat pada tanya, Lovely, karena sendiri sendiri kan. Gak usah nanya nikah. Maka itu usaha ibu kan. Jadi itu tahu ibu tiga dari tadi itu. Yang dihubungkan sendiri. Kenapa orang dibully itu kok jadi tidak percaya diri? Karena dia akan membuat mindset dia dalam alam bawah sadarnya, dia akan merasa tidak berharga. Orang yang dibully akan merasa dia, oh berarti selama ini aku gak diakui. Buktinya aku dibully, aku gak dianggap. Aku gak dianggap, kehadiranku tidak disenangi. Itu terus yang akan ada muncul dalam pikirannya. Maka kemudian yang terjadi apa? Dia gak percaya diri ketemu orang. Kalau ketemu orang, yang terjadi apa kemudian? Dia akan merasa, nanti saya dibully lagi. Nanti saya disakiti lagi. Jadi bisa kamu lihat ya, ternyata orang membuli itu, orang yang dibully, dampaknya tidak sesederhana yang kita lihat. Kalau fisik, dicubit, dipukul, bisa hilang, ya enggak? Bisa hilang sakitnya, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu bisa hilang. Tapi kalau udah dengan verbal, kata-kata, lewat sayap itu harus dikucilkan, nah itu. Akhirnya kemudian apa yang sering terjadi juga, timbul penyakit. Ya benar. Penyakit itu bukan penyakit panas, tapi lebih kepada penyakit psikis. Contohnya apa? Misalnya tiba-tiba mungkin kamu suka merasa berat-berat, gatal-gatal. Sebenarnya nggak sakit, nggak gatal-gatal, tapi dia akan merasa gatal-gatal terus. Atau dia merasa langsung setiap ketemu orang gatal-gatal. Atau dia merasa sakit perut, mules-mules.
pernah dibully sama Mika? Dilihat, nah dibulinya apa? Widi dikata-katain, ah sok cantik, udah jelek kan? Nah, jelek, sok cantik, gendut. Kemudian ketika melihat teman-temannya, ketemu teman-teman di kelas 8, Widi akan mulai gatel-gatel. Karena apa? Dia merasa teman-teman juga akan kayak dia. Dia nggak percaya diri, aduh jangan-jangan teman-temanku juga akan ngatain aku jelek, gendut, sok cantik. Kamu bisa kebayangkan bagaimana menderitanya orang-orang yang dibully? Bisa ngebayangin nggak? Makanya bahkan sampai ada yang lebih fatalnya adalah kalau dia sudah depresi, dia bisa bunuh diri. Di Korea, kalau kamu suka nonton K-pop, bener kan? K-pop. Kenapa banyak artis-artis Korea yang bunuh diri? Itu salah satunya karena mereka depresi, korban bullying. Dan bahkan pernah ada satu artis boleh lupa namanya. Ibu lupa, dia artis Taiwan atau artis Korea. Dia hancur karirnya. Ini yang lebih miris. Hancur karirnya gara-gara dibully. Dan kamu tahu yang bully siapa? Warga 62. Warga 62. Itu bukan yang membuli, bukan negaranya. Tetapi setelah ditelusuri, yang membuli adalah warga 62 yang membuat akhirnya karir dia hancur, dia nggak bisa pensiun. Kalau di Korea, di Cina, di Taiwan, untuk artis-artis yang terlibat kasus itu karirnya akan cepat redup. Jadi untuk membalikan itu butuh perjuangan. Makanya mereka rata-rata kalau udah dibully, jalan pintasnya apa? Bunuh diri. Karena itu mereka harus kembali lagi dari nol. Makanya dampak. Jadi bisa kamu bayangkan bagaimana pengaruh bullying itu bagi kesehatan mental orang. Maka hati-hatilah dalam berbicara dan bertindak. Lima langkah yang bisa kamu lakukan jika kamu dibully. Yang pertama, tetap percaya diri hadapi bully dengan baik. Tahu nggak? Para pembuli itu tidak akan membuli kamu kalau kamu berani melawan. Boleh berasa, orang tidak akan berani bully kalau kamu melawan. Kenapa orang bisa dibully? Karena dia nggak berani melawan. Dia sudah merasa dirinya lemah, orang yang ditindas. Kalau berani, kamu gak akan menjadi korban bully. Yang kedua, simpan semua bukti, khususnya saya berbullying. Buat apa? Kenapa harus disimpan bukti-bukti? Iya, bisa kamu laporkan ke bapak ibu guru, ke kantor polisi. Bertemu dengan teman. Nah, jika kamu dibully, jangan menarik diri. Jangan kemudian menarik diri. Tapi mencobalah kamu berbicara kepada temanmu. Kalau kamu gak berani, sampaikan ke temanmu, orang tuamu, atau bapak ibu guru, siapa saja yang kamu jumpai. Jangan pernah diam sendiri. Ya, Delio. Dan juga jangan kasih sendiri, Adelio. Jadi, kalau kamu pernah dibully atau kamu besok suatu saat ada yang ganggu kamu harus berani lawan. Kalau kamu nggak berani lawan, ceritakan kepada temanmu supaya temanmu juga bisa membantumu. Lapor yang jelas, lapor ke bapak ibu. Jelas? Dan tadi jangan balas dendam. Tapi kan saya udah disakiti, Bu. Iya. Kamu nggak perlu balas dendam, tapi laporkan saja ke bapak ibu guru. Bisa kamu laporkan ke
guru BK, bisa kamu laporkan ke wali kelasmu. Kalau ada kekerasan fisik, bisa kamu laporkan kepada kantor polisi. Dan sudah ada undang-undang untuk bullying, terutama untuk cyberbullying, tadi undang IT dan bullying secara fisik. Sudah ada undang-undangnya. Nanti kamu bisa cari undang-undangnya, kamu lihat. Jadi korban bullying dilindungi undang-undang. Artinya apa? Bahwa Indonesia dan sekolah-sekolah saat ini sedang memerangi kasus bullying. Kita ingin menghapus bullying yang ada di sekolah, di dunia pekerjaan dan di masyarakat. Maka sudah ada undang-undang untuk bullying. Tergantung kamu mau coba atau enggak. Mau coba? Ya. Jangan ya deh ya. Berbicara dan dilaporkan. Berikutnya, 5 langkah jika kamu melihat bullying. Seperti tadi, kamu mau jadi saksi atau menjadi yang melaporkan? Yakin? Atau jangan-jangan kamu ikutan? Yakin? Katanya Diego, enggak Bu, saya mau jadi yang melaporkan. Yakin? Buktinya kalau ada teman ngatain nama orang tua ikut-ikutan. Ada temen yang ngatain nama orang tua satu aja, semua ikut-ikutan. Atau yang paling sederhana, kalau misalnya di kelas Bu Marcel tegur, guilty, langsung semua, oh guilty. Semua jadi barang perkaranya Bu Marcel, ikut menghakimi guilty. Padahal gak diminta sama Bu Marcel. Ya media. Lima langkah. Yang pertama, jangan abaikan. Perhatikan apakah ada tindakan kekerasan di dalam bercanda. Nah, kamu lihat, kalau kamu melihat ada perilaku bullying, iya. Ada tindakan kekerasan enggak? Ada bekas luka enggak? Kalau ada bekas luka, segera dilaporkan. Jangan tunggu sampai lukanya hilang. Kemudian, hentikan dengan tegas. Kalau kamu berani, kamu lawan, kamu hentikan supaya tidak menjadi semakin lebar dan korbannya tidak semakin banyak atau parah. Laporkan ke orang yang berwenang, tadi sudah guru, orang tua, atau polisi. Dukung korban agar bertindak positif dan ingatkan korban bahwa mereka tidak bersalah. Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Tadi seperti Bola Mada bilang, kenapa banyak orang yang kasus bullying kemudian depresi dan bunuh diri? Karena mereka nggak punya tempat untuk mengadu. Mereka nggak punya tempat untuk bercerita. Mereka menganggap dunia menghakimi. Jadi kadang teman-temannya nggak tahu bahwa kamu kalau lihat temanmu, ketika temanmu yang biasanya kan kamu berteman nih, misalnya, terus tiba-tiba kok temanmu diem aja, itu harus kamu cari tahu kenapa ya teman saya seperti itu. Jangan-jangan temanmu malah korban bullying. Atau di kelas, misalnya nih, biar di kelas dia biasanya cewek-cewek nih mengucilkan 1-2 orang anak, nggak usah teman yuk, membuat grup. Baik, sekarang boleh pada tanya, sebenarnya bikin geng, bikin grup itu bagus nggak sih? Siapa yang setuju bikin grup itu bagus? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Siapa yang nggak setuju? Tunjuk tangan. Siapa yang netral? Tunjuk tangan. Kalau netral itu artinya penakut. Sekarang sekali lagi, pertanyaan Bola Mada, sebenarnya bikin grup itu bagus atau tidak? Tunjuk tangan yang bilang bagus. Yang bilang setuju, tunjuk tangan. Kenapa?
tangan. Cuci tangan Jubi sama Ernest gitu loh. Malu-malu. Oke. Grup kelompok itu selama bermanfaat bagus. Kamu mau buat geng, buat grup, buat kelompok, selama itu baik dan bermanfaat bagus. Kelompok belajar, geng ekskul. Tapi yang tidak bagus adalah ketika kelompokmu, grupmu kamu gunakan untuk apa? Menjauhi teman yang tidak gabung dalam lingkaran. Di sini nggak ada, ya kan? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada, tapi kelihatan membuat grup, membuat geng, terus jauhi temannya. Nah, bola pada harap nggak ada ya. Kalau sampai ada, nanti ya siap-siap aja bola pada tangguh. Jaga kerahasiaan dari menyebarkan informasi. Nah, kalau kamu melihat temanmu dibully, selain kamu melaporkan kepada bapak ibu guru, Dego, yang harus dilakukan apa? Jaga kerahasiaan. Gak usah kamu sebar-sebar. Si Ernest dibully loh kemarin sama si Santos. Wah. Semua kamu beritakan informasi ini. Yang terjadi apa? Bisa jadi nanti teman-teman tahu, wah Ernest lemah nih, bisa kita bully. Malah nanti takutnya menimbulkan bully lainnya. Jelas ya? Jadi kalau melihat ada teman yang dibully, jangan diberitakan. Ya, kasih tahu bapak ibu guru boleh. Tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah bullying sebagai pelajar, kira-kira apa ya? Coba apa? Garet. Apa garet? Kira-kira sebagai pelajar apa yang bisa saya lakukan? Menciptakan lingkungan yang aman di kelas, oke. Elita, kayaknya mau jawab. Apa ya yang bisa kamu lakukan? Lebih berani daripada pembulinya. Demi, apa tadi pertanyaan bola pada? Apa tadi pertanyaannya? Apa? Enggak, apa jawabannya? Melaporkan guru, membalas, terus Marisa Hana. Apa Marisa Hana? Sebagai seorang pelajar, bagaimana cara saya mencegah bullying? Apa? Tidak diam aja kalau yang bullying. Merangkul semua teman. Jessica. Apa Jessica? Ya udah mana Yuda? Apa Yuda? Lapor dulu semua, nanti lapor dulu yang lainnya dong. Kevin. Aduh, sabar dulu, sabar. Nanti bagian itu. Apa Kevin? Dari situ kemana? Apa Kevin? Apa Clara? Clara kan? Oh Maria.
Jangan ikut-ikutan teman yang sudah berdiri. Ibu mau jawab? Tidak memunculkan teman. Diego 7A. Diego masih berpikir keras. Oke, kita nanti ya. Jadilah contoh yang baik. Nah, terutama kelas 8, jadilah contoh yang baik buat adik kelasmu. Sudahkah kamu menjadi contoh yang baik? Yakin. Jadilah contoh yang baik ya, Dek ya. Jangan nakal ya, Dek ya. Jadilah contoh yang baik. Berikutnya, tadi bangun lingkungan positif. Artinya apa? Buat sekolahmu menjadi sekolah yang ramah dan nyaman. Sudahkah kamu merasa nyaman di SMP Antonius? Yakin? Coba pertanyaan belum ada sekali lagi ya. Sudahkah kamu nyaman di SMP 1 Antonius? Tunjuk tangan yang merasa nyaman di SMP 1 Antonius. Kalau nyaman itu tunjuk tangan, gak usah nengok-nengok. Siapa yang gak merasa nyaman di SMP 1 Antonius? Siapa yang gak apa-apa disuruh dia? Oke. Nanti sudah melihat video. Ada beberapa yang tunjuk tangan, ada yang beberapa tidak tunjuk tangan dengan wajah yang berbeda. Berarti tanda tanya buat bola Anda. Apakah memang benar atau tidak nyaman di SMP 1 Antonius atau karena ada sesuatu? Berikutnya, lindungi korban bullying. Artinya kamu rangkul supaya dia tidak merasa dikucilkan, semakin dikucilkan supaya dia tidak merasa terasing. Edukasi teman sebaya tadi seperti Maria Tanjaya bilang, beritahu teman bahwa bullying itu merugikan orang lain. Korban bullying maupun pelaku bullying sama-sama dirugikan. Tidak ada yang untung. Kamu sebagai pelaku tidak untung, tidak merasa hebat, tidak merasa keren. Yang dibully pun juga tidak merasa untung, tidak merasa rugi. Semua rugi. Jelas ya? Jadi jangan bangga kalau kamu menjadi pelaku bullying. Dan yang dibully juga jangan merasa kamu tertindas, tapi harus berani kamu lawan. Laporkan bullying kepada pihak-pihak terkait. Terakhir, katakan tidak pada bullying. Baca dan baca. Oke. Sekarang pertanyaan bola Anda sudah siapkan saya sebagai duta anti bullying. Tunjuk tangan siapa yang siap menjadi duta anti bullying tanpa melihat teman. Turun. Hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga. Siapa yang siap menjadi duta anti bullying? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Turun. Berarti di kelas 8 udah gak ada lagi ya yang kata-kata nama orang tua. Sudah tidak ada lagi ngegrup. Sudah tidak ada lagi ngegeng. Biasanya cewek-cewek nih yang suka ngelotong-ngelotong dengan ngegrup. Jelas ya?
3 pertanyaan, tapi buat Anda mau ini dijawab sejujurnya, tidak ada nilainya. Artinya bukan kamu gak usah harus nanyakan jawaban, tidak ada benar salah, tapi buat Anda mau kamu jawab benar-benar dengan